Mata pelajaran Informatika kelas 10, bab 3, tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagian 2. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bab 3 part 1. Nah, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran. Pada fitur lanjutan aplikasi perkantoran ini, kita akan membahas tentang MailMerge, membuat daftar isi otomatis, membuat video presentasi, dan hyperlink. Nah, pada bagian pertama ini, kita akan bahas tentang MailMerge. Apa itu MailMerge? MailMerge adalah suatu fasilitas atau fitur yang terdapat pada Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat banyak dokumen yang sama sekaligus seperti surat, undangan, sertifikat, dan lain-lain, tetapi dengan penerima yang berbeda. MailMerge disebut juga dengan surat massal karena MailMerge merupakan surat yang isinya sama dan dapat dikirimkan ke banyak orang dengan tujuan yang beragam. Adapun hal-hal penting yang harus ada dalam pembuatan MailMerge ini adalah yang pertama, main dokumen atau dokumen utama, atau disebut juga dengan master surat, di mana main dokumen ini atau master surat ini atau dokumen utama ini tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat dan dijadikan format dasar dari surat yang akan dikirimkan. Yang kedua yaitu data source atau sumber data, atau disebut juga dengan data sumber, yang merupakan data tujuan yang akan digabungkan ke dalam dokumen utama. Biasanya data source ini dibuat dengan Microsoft Office Excel worksheet. Fungsi dan kegunaan dari MailMerge adalah untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat yang ditujukan untuk banyak penerima, seperti surat undangan dengan jumlah yang diundang ribuan orang, atau sertifikat dengan penerima puluhan bahkan lebih. Adapun langkah-langkah pembuatan MailMerge adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dokumen utamanya seperti master suratnya. Kemudian siapkan data source-nya atau data sumbernya, biasanya dalam Microsoft Excel. Kemudian pada dokumen utama di Microsoft Word, klik menu mailing, klik Start MailMerge, pilih step by step MailMerge Wizard, dan pilih jenis dokumen yang akan dibuat. Kalau surat, klik letter, klik Next Starting Document. Kemudian klik Select Recipient, klik Use an Existing List, cari lokasi penyimpanan sumber datanya, klik data tersebut, klik sheet 1 atau tempat data sumbernya, kemudian klik OK, letakkan kursor pada posisi yang diinginkan, lalu klik Insert Merge File, pilih data yang sesuai dengan posisi kursor yang ditempatkan. Ulangi langkah tersebut sampai semua data yang diinginkan terisi. Setelah itu klik Preview Result dan klik Finish jika sudah selesai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat surat massal dengan menggunakan fitur MailMerge pada Microsoft Word. Tutorial ini akan membantu kita dalam membuat surat yang mempunyai daftar tujuan yang sangat banyak, baik itu jumlahnya ratusan maupun ribuan, dengan cepat dan mudah. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Pertama, siapkan dulu dokumen utamanya atau master suratnya. Nah, di sini dicontohkan yaitu dengan surat keterangan kelulusan. Nah, pada surat ini kita membutuhkan data-data yaitu nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor induk sekolah, NISN, dan sebagainya. Ini datanya ini perlu kita ketik di Microsoft Excel.
Nah, sekarang kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, kita ketikkan data-data yang kita butuhkan pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita simpan data yang telah kita ketik di Microsoft Excel ini. Nah, kita klik save. Nah, setelah kita simpan, kita close Microsoft Excel-nya. Kemudian kita buka master surat yang telah kita buat di Microsoft Word tadi. Dan untuk selanjutnya kita integrasikan dengan data yang telah kita buat di Microsoft Excel tersebut melalui fitur Mail Merge. Nah, selanjutnya kita akan buat mail merge-nya, yaitu dengan cara klik menu mailing, kemudian klik Start Mail Merge, klik Letter, klik Select Recipient, pilih Use an Existing List. Akan muncul selectable seperti ini. Pilih sheet di mana tempat kita mengetikkan datanya. Di sini kita mengetikkan datanya cuman di sheet 1, maka kita klik sheet 1. Jangan lupa untuk memberi centang di bagian First Row of Data Contain Column Header, karena itu menandakan bahwa data kita di baris pertama adalah header dan tidak termasuk sebagai data. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita bisa langsung menyisipkan datanya di bagian-bagian yang perlu kita isi datanya, yaitu dengan cara letakkan kursor di bagian nama di sini, di tempat yang akan kita isi data yang pertama, yaitu di nama. Kemudian klik Insert Merge File. Nah, di bagian Insert Merge File ini akan muncul data-data yang kita perlukan untuk membuat surat masal ini. Yang pertama kita pilih nama, karena di sini kita butuh datanya nama. Di sini juga kita pilih nama. Nah, maka akan muncul nama dalam kurung siku seperti ini. Kemudian kita klik tempat tanggal lahir, kita letakkan kursor di tempat dan tanggal lahir. Kemudian kita klik lagi menu Insert Merge File, kita pilih
tempat tanggal lahir. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita letakkan kursor di nama orang tua. Kita klik lagi insert media file. Kita pilih nama orang tua. Nah, selanjutnya kita letakkan kursor pada nomor induk sekolah. Kita klik merge file, insert merge file. Kita klik nomor induk sekolah. Nah, selanjutnya untuk NISN kita letakkan kursor di NISN seperti ini. Kita klik insert media file, kemudian klik NISN. Untuk selanjutnya, untuk data keterangan lulus tidak lulusnya kita letakkan di dalam kotak ini. Kemudian kita klik insert media file, kemudian kita klik lulus tidak lulus. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhirnya, yaitu untuk mengisikan nilai ijazah. Nah, kita letakkan kursor di sini. Kita klik lagi insert media file. Kita klik nilai. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya kita masukkan filenya dan sudah terlihat semua data sudah terisi dengan data yang ada di dalam tanda kurung siku seperti ini. Itu tandanya data mailmernya sudah masuk. Sekarang kita lihat hasilnya, yaitu dengan mengklik icon preview result. Oke, nah sekarang hasilnya sudah jadi. Nah, untuk melihat hasil selanjutnya kita bisa mengklik tombol navigasi next dan preview seperti ini. Maka semua data yang telah kita ketikkan di Microsoft Excel tadi akan tampil di sini. Di sini kebetulan datanya cuma 10, maka kita akan bisa menampilkan keseluruhan datanya seperti ini. Nah, untuk mempercantiknya, kita bisa mengeditnya dengan memberi huruf tebal pada bagian nama. Setelah selesai kita klik finish. Ini. Di sini kita akan disuguhkan 3 buah pilihan, yaitu edit individual dokumen, print dokumen, dan send email message. Nah, jika kita ingin mengeditnya, kita bisa mengklik di bagian edit individual dokumen ini. Dan jika kita ingin memprint, kita bisa klik print dokumen. Nah, pada bagian print dokumen ini kita juga bisa memilih lagi 3 pilihan, misalnya all ini jika kita ingin memprint semua data-data kita yang ada di surat ini, atau jika kita ingin memprint semua halaman surat ini. Nah, current record ini fungsinya adalah untuk memprint halaman yang tampil ini saja. Kemudian yang ini, yang from ini adalah untuk memprint dari halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, kebetulan di sini kita tidak ingin memprintnya, jadi kita klik cancel. Baik, demikianlah cara membuat mailmer atau surat massal pada Microsoft Word. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran yang kedua, yaitu membuat daftar isi otomatis. Apa itu daftar isi? Daftar isi adalah bagian urutan dari judul tiap-tiap bab beserta nomor halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita untuk mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Atau dengan kata lain, daftar isi adalah daftar tabel yang terdapat di dalam sebuah dokumen yang berfungsi sebagai peta bagi pembaca, sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk menemukan informasi dalam dokumen yang berdasarkan judul, bab, dan nomor halamannya. Daftar isi yang baik harus disusun dengan baik pula, mudah dibaca dan mudah dipergunakan. Untuk itu kita dapat membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Karena pada Microsoft Word telah disediakan fitur atau fasilitas untuk pembuatan daftar isi otomatis pada menu Reference. Secara umum, langkah-langkah membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Word adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka dokumennya di Microsoft Word. Pastikan teks pada dokumen tersebut telah diberi heading 1, heading 2, heading 3, dan selanjutnya. Klik pada bagian yang diinginkan untuk dijadikan halaman daftar isinya.
kemudian klik menu reference, pilih dan klik table of content, dan terakhir pilih dan klik model daftar isi, yaitu di sini kita pilih model yang pertama. Maka secara otomatis daftar isinya langsung jadi lengkap dengan judul bab dan nomor halamannya, dan juga tersusun rapi dengan titik-titiknya. Untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan daftar isi otomatis ini secara lengkapnya, silahkan tonton video berikut ini. Cara membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Word. Dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah ataupun skripsi dan sejenisnya, terdapat bab, subbab, dan sub-sub dari bab tersebut. Adapun cara dari pembuatan daftar isi otomatis ini adalah blok pada bab 1, kemudian letakkan kursor pada heading 1, klik kanan, kemudian klik update heading 1 to make selection. Nah, setiap judul bab, kita cari ya setiap judul bab. Untuk bab 2 juga seperti itu. Nah, bab 2 kita klik pada heading 1, kemudian kita klik update heading to make selection. Nah, untuk bab 3 juga seperti itu. Nah, letakkan kursor di heading 1, klik kanan, kemudian update heading 1 to make selection. Nah, untuk bab 4 juga seperti itu. Nah, letakkan atau blok judul bab 4, letakkan kursor di heading 1, klik kanan, update heading 1 to make selection. Sekarang kita akan membuat subbabnya menjadi heading 2. Kita mulai dari bab 1. Subbab dari bab 1 kita blok, kemudian letakkan kursor di heading 2, klik kanan, update heading 2 to make selection. Kemudian lanjut ke subbab berikutnya. Letakkan kursor di heading 2, klik kanan, update heading 2 to make selection. Nah, untuk bab 2 kita lakukan hal yang sama untuk subbabnya. Tekan kursor di heading 2, klik kanan, kemudian update heading 2 to make selection. Nah, lakukan untuk semua subbabnya dulu. Nah, setelah selesai kita melakukan perubahan subbab menjadi heading 2, sekarang kita lakukan untuk sub dari subbabnya. Nah, sub dari subbab, bagian subbab ini kita blok, kemudian kita letakkan kursor di heading 3, klik kanan, update heading 3 to make selection. Kita cari lagi sub dari subbab berikutnya. Nah, ini letakkan kursor pada heading 3, klik kanan, update heading 3 to make selection. Kita lanjut. Nah, ini sub dari subbab berikutnya. Letakkan kursor di heading 3, klik kanan, update heading 3 to make selection. Lanjut. Klik kanan, update heading 3 to make selection. Klik kanan, update heading 3 to make selection.
Pada bab 3, kita lakukan hal yang sama juga untuk subbabnya. Kita blok untuk subbabnya, letakkan kursor di heading 2, klik kanan, update heading 2 to make selection. Lakukan untuk semua subbabnya. Nah, setelah selesai kita update semuanya ke heading 1, heading 2, dan heading 3. Selanjutnya kita scroll ke atas. Kita letakkan kursor paling atas. Kemudian kita tambah lembar baru di atas. Caranya klik menu insert. Kemudian klik blank pack. Nah, di sini. Sekarang klik pada lembar pertama yang kosong. Kemudian klik menu reference. Kemudian klik Table of Content, pilih Automatic Table 1. Nah, kita lihat otomatis daftar isinya sudah jadi lengkap dengan nomor halamannya. Nah, sekarang kita tinggal mengeditnya. Kita hapus konten yang ini. Nah, untuk judulnya kita bisa ketikkan daftar isi. Nah, secara otomatis daftar isi kita sudah jadi lengkap dengan titik-titik dan nomor halamannya. Nah, itu dia cara membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur lanjutan dari aplikasi perkantoran yang ketiga, yaitu membuat video presentasi dan hyperlink. Apa itu video presentasi? Video presentasi adalah jenis presentasi yang menggunakan media audiovisual berupa video sebagai sarana penyampaian pesan atau ide gagasan. Adapun jenis-jenis video presentasi adalah yang pertama yaitu video presentasi promosi, yang kedua yaitu video presentasi edukasi, yang ketiga yaitu video presentasi informasi, dan yang keempat yaitu video presentasi pelatihan. Nah, selanjutnya hyperlink. Hyperlink merupakan suatu fungsi dari HTML atau Hypertext Markup Language yang memberikan pembaca jalan pintas untuk menuju informasi lainnya. Hyperlink berguna untuk menghubungkan beberapa objek, file, halaman website, dan lainnya yang dapat membantu kita untuk pindah dari suatu halaman ke tampilan halaman lainnya dalam suatu perangkat komputer tanpa atau dengan koneksi internet.
Nah, untuk materi video presentasi dengan hyperlink lebih lengkapnya akan kita bahas pada video selanjutnya.